Haleluya, Yesus mati buat kita. Tetapi Yesus Kristus yang kita sembah, Dia bangkit, Yesus hidup, dan Dia naik ke surga. Dan Dia berjanji, Dia memberikan seorang penolong, seorang penghibur buat orang-orang yang percaya kepada Dia, yaitu Roh Kudus. Oleh karena itu mari muliakan Tuhan, agungkan Dia. Haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurna perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas sorga dan seluruh bumi. Amin. Siapa yang dapat seperti Engkau Tuhan? Adalah Allah yang berkuasa. Dia ajaib, Dia mulia. Mari agungkan Tuhan, muliakan Dia. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari muliakan Tuhan, agungkan Dia. Yesus Kristus, ajaib, Tuhanku, amin. Kami tinggikan Engkau Yesus. sempurnalah perbuatan tangan Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh yang Kudus. berkuasa Engkau berkuasa dan sorga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Engkau ajaib. Haleluya, haleluya. Engkau layak ditinggikan Kau Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau Allah yang maha besar Tuhan. Kami mau berterima kasih Tuhan. Kami mau berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami mau peringati Engkau Tuhan Yesus naik ke sorga Tuhan. Haleluya, berkatilah kami Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Tolong Tuhan, biar kami bisa mengikuti ibadah dengan baik Tuhan.
Haleluya Tuhan, ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami ya Tuhan Yesus. Dan kami mau merendahkan diri Tuhan untuk menyembah Engkau Allah yang maha tinggi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Karena Yesus sudah menang. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini dengan rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Amin. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
Saudaraku, siapkan dirimu. Yesus segera datang menjemput kita, anak-anaknya. Oleh karena itu mari minta Tuhan penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu. Nah, tanpa Roh Kudus kami lemah, kami jatuh. Haleluya. Oh Tuhan, berikanlah saya burung nazar, yaitu kuasa Roh Suci saja. Amin. Haleluya. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus nanti sorga. Oh Tuhan, berikanlah saya burung nazar, yaitu kuasa Roh Kudus-Mu. Kami perlu Roh-Mu, kami perlu Roh Kudus. Haleluya. Yaitu Terima kasih kuasa Tuhan Roh Yesus. Suci Engkau tidak saja. membiarkan kami berjalan sendiri. Ada seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Amin. Terbang ke angkasa, bertemu Yesus nanti sorga. Haleluya. Oh Tuhan, berikanlah saya burung nazar, yaitu kuasa Roh Suci saja. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus nanti sorga. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus nanti sorga. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus nanti sorga. Haleluya. Inilah sukacita kita semua. Satu kelak kita berjumpa dengan Yesus Kristus. Mari siapkan hati untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Kita buka hati. Katakan, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu Engkau selalu ada dalam hidup kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ajaib. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Allah Roh Kudus, Amin. Haleluya. ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, mari sembah Tuhan. Sembah Dia, Allah yang kudus, Allah yang suci adanya. Haleluya. Ini kami Tuhan.
Ini hidup kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mulia bagimu Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, Penuhi kami. penuhi kami. Ku rindu Kau selalu Tuhan ada dalam hidupku. Kau Ini doa kami, ini kerinduan kami kepadamu ya Tuhan. dalam hidup. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami. Amin. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku Jamahlah kami. jamaah. Kami rindu hadirat-Mu. Mari umat Tuhan kita sembah Dia, kita agungkan Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Haleluya. Sembah Kami sembah Engkau Allah yang kudus, Allah yang suci. Amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pikiran, untuk tubuh yang sehat Tuhan beri dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya ada kuasa-Mu, ada mujizat di dalam puji-pujian yang kami naikkan. Dan kiranya apa yang kami berikan kepada Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang pelihara kehidupan kami supaya kami boleh memuji dan menyembah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat hari ini, pada saat kesempatan ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang bentuk hati kami supaya kami boleh menerima firman-Mu yang murni, tertanam, bertumbuh di dalam kehidupan kami, berbuah. Kami boleh lakukan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya berasal dari Tuhan. Dan kami semua yang mendengarkan firman-Mu diberkati melalui firman-Mu yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai selesainya ibadah ini kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa bersatu hati merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, anugerah Tuhan nyata selalu atas kehidupan kita. Hari ini kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kembalinya Yesus Kristus ke sorga merupakan 5 peristiwa besar
yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, dan hal ini mendasari kekristenan kita. Dia lahir ke dalam dunia ini, berinkarnasi menjadi manusia, Allah yang tidak terhampiri, yang tidak pernah dilihat oleh manusia satupun, menyatakan dirinya sehingga kita bisa mengerti dan paham. Dia mati di atas kemuncak Golgota. Saat itu dia mengalahkan dosa dengan ketaatan, dan dia bangkit dari antara orang mati. Dia mengalahkan maut dan kuasa kegelapan, dan dia naik ke sorga, pergi untuk menyiapkan tempat bagi kita. Dan yang kelima, dia akan datang kembali untuk menjemput kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah manfaat kenaikan Yesus kembali ke sorga. Diambil dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, di ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat, dan Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-7. Kita membaca ayat ini bersama-sama sembari berdiri. Puji Tuhan. 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayatnya yang ke-7 dari Yohanes pasalnya yang ke-16. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apa yang barusan kita baca merupakan bagian yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus saat perjamuan terakhir sebelum dia pergi ke Taman Getsemani, berdoa di sana, dan dia ditangkap di sana. Yesus menyampaikan pesan-pesan terakhir dalam perjamuan terakhir. Kita suka menyebutnya sebagai perjamuan terakhir. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan pesan-pesan Yesus, yaitu kepastian akan sorga dan kedatangannya kedua kali, dan janji kehadiran Roh Kudus atas kehidupan kita. Saya berharap dengan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bisa membangkitkan pengharapan, semangat kita makin bersemangat lagi untuk dapat menjalani hidup ini. Puji Tuhan. Yang pertama, kepastian akan sorga. Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya pada saat itu bahwa dia akan kembali kepada Bapa, dan dikatakan bahwa dia menyiapkan tempat bagi kita di sana, dan satu saat nanti dia akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita mempelajari di dalam firman Allah, gambaran tentang rumah Bapa itu, gambaran tentang sorga itu, memang harus diakui sangat minim sekali atau terbatas sekali apa yang kita lihat di dalam Alkitab sehubungan dengan sorga. Tetapi dari sini, dari pembacaan ini, kita
memiliki gambaran bagaimana keadaan sorga itu. Di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-16, di situ memberikan penjelasan kepada kita mengenai rumah Bapa, sorga itu. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-16, saya ingin bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dikatakan begini, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius bahwa dia adalah Allah yang tidak takluk kepada maut. Dan dengan jelas dikatakan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Dari sini kita dapat melihat bahwa Bapa tinggal dalam terang yang tak terhampiri. Jadi kira-kira seperti itu keadaan sorga. Kira-kira seperti itu keadaan dari rumah Bapa. Dia tinggal dalam terang kemuliaan. Tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita pahami bahwa terang ini tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Tidak ada panjang, lebar, tinggi begitu. Untuk membentuk satu ruang kan harus ada panjang, lebar, dan tinggi. Tapi kalau dikatakan terang ini tidak ada batasannya. Dan di sana dikatakan bahwa tidak ada kegelapan. Penuh dengan kemuliaan Allah. Dan di ayat-ayat yang lain, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sorga dijelaskan penuh dengan damai sejahtera. Penuh dengan kebahagiaan. Tidak ada ratap tangis di sana. Ini keadaan sorga yang Allah siapkan bagi kita yang percaya kepadanya. Sorga yang sebenarnya tidak bisa terhampiri, tapi karena penyataan Yesus, karena kehadiran Yesus, kita bisa ada dalam kemuliaan itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan saat kapan sebenarnya kita bisa masuk dalam kemuliaan itu, dan keadaan kita seperti apa? Kalau kita pelajari di dalam firman Allah, dikatakan di dalam Kolose pasal yang keempat, atau Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang keempat, di situ dikatakan, saya bacakan, Kolose pasal 3 ayatnya yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi saat kapan sebenarnya kita bisa masuk dalam kemuliaan, menyatu dengan Allah dalam kemuliaan itu, yaitu saat Dia datang atau menyatakan dirinya. Yang kita pahami bersama bahwa ketika Dia datang pada kali yang kedua, menjemput orang-orang yang percaya kepadanya, dan kemudian dikatakan dalam Kolose ini bahwa kita bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kita bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi kalau ditanya kapan kita akan menyatu dengan kemuliaan Allah yang besar, itu saat Dia datang menjemput kita. Kemudian mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan tubuh kita? Tubuh kita fana ini. Ya, tubuh yang fana ini. Alkitab memberikan penjelasan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita benar akan diubahkan oleh Tuhan, sehingga kita yang fana ini bisa menyatu dengan Allah dalam kemuliaan. Kita bisa berada dalam tempat Allah yang penuh dengan kemuliaan itu. 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18. 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Ayat ini mempertegas akan hal itu. Dikatakan begini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka
Allah yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita dapat mengerti bersama sebenarnya kita tidak bisa menyatu dengan Allah yang adalah terang, yang tinggal dalam terang kemuliaan itu, tidak bisa. Tetapi ada peristiwa di mana Yesus datang pada kali yang kedua menyatakan dirinya, kemudian kita diubah sehingga kita memiliki tubuh kemuliaan yang fana ini ditanggalkan. Alkitab sudah memberikan penjelasan darah dan daging tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Itu sebabnya perlu manusia itu diubahkan. Dan yang bisa mengubahkan itu adalah Allah itu sendiri lewat pekerjaan kuasa rohnya atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita dapat melihat dari ayat-ayat yang kita sudah baca bagaimana Allah dengan kuasanya akan membawa kita masuk dalam terang kemuliaan Allah. Bagaimana Allah akan membawa kita masuk dalam rumah Bapa. Yesus membawa kita masuk dalam rumah Bapa. Bagaimana Allah mengubah kehidupan kita. Bapak Ibu, dari sini kita dapat melihat bahwa sebenarnya Yesus menyatakan di sini bahwa Dia adalah satu-satunya jalan untuk bisa masuk dalam rumah Bapa itu. Dan Alkitab mengatakan, dan ini ayat menjadi ayat pegangan kita di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan buat kita untuk bisa masuk ke rumah Bapa. Dengan kita percaya kepadanya, kita menerima roh kemuliaan itu, sedikit demi sedikit kita akan diubahkan memiliki tubuh kemuliaan. Nanti kemuliaan yang sempurna benar-benar kita nikmati ketika Yesus menyatakan dirinya, menjemput kita pada kali yang kedua. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Nah, ketika melihat akan hal ini, bahwa ada kepastian rumah Bapa, ada sorga. Ketika melihat bahwa ada pengubahan tubuh yang fana dengan menjadi tubuh yang penuh dengan kemuliaan, bagaimanakah sikap kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya saat menantikan kedatangannya kedua kali itu? Maka dalam kitab Petrus memberikan pengajaran luar biasa. 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11, di situ dikatakan begini. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 11. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Untuk memasuki sorga. Untuk memasuki rumah Bapa itu. Yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sikap kita mengetahui bahwa ada kepastian sorga. Sikap kita mengetahui bahwa Yesus akan datang dan mengubah tubuh yang fana menjadi tubuh kemuliaan, yaitu dengan kita bersungguh-sungguh
bersungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kita makin teguh. Kita bersungguh-sungguh dalam, saya mau katakan seperti apa bersungguh-sungguhnya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7 memberikan penjelasan yang sungguh luar biasa, dan ini memudahkan kita. Bagaimana kita bersungguh-sungguh itu. Langkah-langkah yang kita lakukan supaya karunia kehidupan kekal sorga yang mulia itu menjadi bagian kita. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7, di situ Rasul Petrus jelaskan seperti ini. Justru karena itu kamu harus dengan bersungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, menerima Yesus, kita tambahkan itu dengan apa? Petrus katakan dengan kebajikan. Kita berlomba-lomba untuk berbuat baik. Kemudian dikatakan, dan kepada kebajikan, pengetahuan. Kita menambah pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang tidak mudah tersesat, menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Di ayatnya yang ke-6, dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kita memiliki kemampuan untuk dapat mengendalikan kedagingan kita. Ada rangsangan untuk berbuat hal yang tidak benar. Kita bisa kendalikan itu. Kemudian dikatakan kepada penguasaan diri, ketekunan. Kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Ketika menghadapi berbagai ujian, ketika menghadapi berbagai pencobaan, kita tidak mudah menyerah. Kita terus bersemangat untuk dapat menjalani hidup ini. Ya, kita terus bersemangat, kita tidak meninggalkan Tuhan alias murtad. Kemudian dikatakan, dan kepada ketekunan, kesalehan, arah pandang kita selalu kepada Allah. Kita tetap dalam segala peri kehidupan kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Ya, pujian kita, penyembahan kita, doa-doa, kerinduan kita untuk dengar firman Tuhan, itu tetap ada dalam hidup kita. Haleluya. Dan kemudian, dan kepada kesalehan ayatnya yang ke-7, kasih akan saudara-saudara. Kita memiliki kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, memberikan bantuan dan sebagainya. Dan terakhir dikatakan, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kasih agape, kasih yang seperti yang Allah punya, ada dalam hidup kita, dan kita nyatakan itu buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Rasul Petrus memberikan rincian bagaimana kita bersungguh-sungguh. Hal-hal yang harus ada dalam kehidupan kita sehingga kerajaan Allah, sorga yang mulia, rumah Bapa itu benar-benar dapat menjadi bagian kita. Haleluya. Bersungguh-sungguhlah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mulailah dengan niat hati yang bulat untuk terus belajar. Memang tidak mudah ketika kita mempraktekkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, menolong dan memimpin hidup kita. Haleluya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kepada murid-muridnya dikatakan bahwa, Yesus katakan bahwa ada kepastian rumah Bapa. Hal yang kedua dikatakan bahwa ada Roh Kudus, janji kehadiran Roh Kudus atas kehidupan orang percaya. Saya ingin bacakan ayat
itu. Dikatakan begini, Yohanes 16 ayatnya yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa Yesus katakan bahwa dia akan mengutus Roh Kudus atas kehidupan mereka, atas kehidupan kita. Kalau Yesus katakan bahwa lebih berguna, itu bukan dimaksudkan bahwa Yesus kurang berguna dibandingkan Roh Kudus. Yesus kurang berkualitas dibandingkan Roh Kudus. Kalau Yesus katakan bahwa lebih berguna, itu maksudnya adalah Yesus atau Allah menyatakan strateginya dalam pelayanan sebenarnya. Kualitas Roh Kudus dan kualitas Yesus yang adalah firman menjadi manusia itu sama. Tapi strategi dalam pelayanan di mana Allah mau menyatakan kasih-Nya kepada sesama, itu lebih jelas pekerjaan Roh Kudus. Kalau Yesus itu terbatas ruang dan waktu. Roh Kudus dia bisa hadir dimanapun dalam waktu yang bersamaan. Ya, Yesus hadir hanya terbatas di zaman Yesus saja dalam tubuhnya, tapi kalau Roh Kudus itu dia hadir karena dia tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi saya hanya mau menyimpulkan bahwa ini merupakan strategi pelayanan Allah untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tapi ingat juga bahwa ketika Roh Kudus ada atas hidup manusia, itu berarti Tritunggal Maha Kudus itu tinggal dalam kehidupan setiap orang percaya. Dia tinggal, Tritunggal Maha Kudus. Kalau Roh Kudus ada, berarti Kristus ada, Yesus ada, Allah Bapa ada juga dalam kehidupan orang yang ditinggali oleh Roh Kudus. Itu tercatat di dalam Efesus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16 dan 17. Saya ingin bacakan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Roh-Nya diam dalam hidup kita sehingga oleh imanmu Kristus Yesus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus ada dalam hidup kita dan Roh Kudus menyatakan diri dalam hidup kita, dan ini juga berarti bahwa Yesus ada dalam hidup kita. Allah Bapa ada dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai 20. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia ada dalam hidup kita. Ketika murid-murid menghadapi berbagai kesulitan, pencobaan, Roh Kudus menjadi penghibur bagi mereka. Dan juga Roh Kudus menjadi penghibur bagi kita. Ketika murid-murid diperhadapkan dengan kebingungan, Roh Kudus mengajari, membawa mereka kepada kebenaran yang indah itu. Ketika murid-murid menghadapi tekanan yang sangat berat, menghadapi pencobaan, Roh Kudus hadir memberikan kekuatan sehingga mereka dapat tekun dan sabar menanggung segala sesuatu. Roh Kudus penting sekali atas kehidupan murid-murid, atas kehidupan orang-orang percaya. Setelah Yesus memperingati Yesus naik ke sorga, kita orang Pantekosta suka mengadakan doa 10 hari. Mulai besok hari kita akan mengadakan doa 10 hari. Ikutilah persekutuan tersebut. Kita berdoa kepada Allah supaya Roh Kudus benar-benar dapat mendiami kehidupan kita, memimpin hidup kita, dan kita bisa hidup oleh Roh, kita bisa hidup di bawah pimpinan Roh. Ada begitu banyak hal, manfaat yang akan kita peroleh ketika Roh Allah ada dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dari apa yang kita lihat saat ini, ketika Yesus naik ke sorga, Dia memberikan pesan-pesan ini.
pesan-pesan bahwa rumah Bapa sorga yang mulia itu ada dan pasti. Dan nanti Dia akan datang membawa kita ke sana. Dan selama kita berada di dalam dunia ini, Dia mengutus Roh-Nya untuk diam dalam hidup kita, mendampingi kita, memimpin hidup kita, supaya sampai kepada titik di mana kita benar-benar layak untuk menikmati kemuliaan Allah yang luar biasa itu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita terbuka dengan pekerjaan Roh. Mari kita bersungguh-sungguh supaya Roh Allah benar-benar dapat memimpin hidup kita. Pada kesempatan ini, saya mau mengajak dimanapun Bapak Ibu berada. Kalau bisa ada kesempatan hadir dalam doa 10 hari. Hadir dalam doa 10 hari. Gereja GPDI Kekraso, Ketapang, Keramat, dan Neo Soho membuka ruang untuk menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Berdoa supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita. Amin. Puji Tuhan, mari jemaat Tuhan, kita berdiri semua, kita menyembah Tuhan. Di hari perayaan kenaikan Yesus Kristus ke sorga, lewat kebenaran firman Tuhan, memberikan kesadaran buat kita bahwa ada sorga yang mulia yang Dia siapkan bagi kita. Ada Roh Kudus yang menyertai hidup kita. Yesus, Engkaulah Juru Selamatku. Yesus, Engkaulah Allahku. Kau mati dan bangkit, naik ke surga mulia. Amin Tuhan. Dan sembahyang buat saya selamanya. Yesus, Engkaulah Juru Selamatku. Yesus, Engkaulah Juru Selamatku. Yesus, Engkaulah Allahku. Kau mati dan bangkit, naik ke surga mulia. Dan sembahyang buat saya selamanya. Lagi Yesus, Engkaulah Juru Selamat. Yesus, Engkaulah Juru Selamatku. Yesus, Engkaulah Allahku. Kau mati dan bangkit, naik ke surga mulia. Dan sembahyang buat saya selamanya. Yesus, Engkaulah. Yesus, Engkaulah Juru Selamatku. Yesus, Engkaulah Allahku. Kau mati dan bangkit, naik ke surga mulia. Dan sembahyang buat saya selamanya. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Karya besar bagi kami.
Engkau hadir di ke dalam dunia ini, berinkarnasi menjadi manusia. Luar biasa Tuhan. Dengan itu kami bisa mengerti Allah yang sebenarnya tidak bisa terjangkau oleh manusia. Penyataanmu bagi kami membuat kami bisa mengerti Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengalahkan dosa dengan taat sampai mati di atas kayu salib. Engkau mengalahkan maut dan kuasa kegelapan dengan Engkau bangkit dari antara orang mati, ya Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu luar biasa. Saat ini Engkau sudah naik ke sorga, menyiapkan tempat bagi kami, ya Tuhan. Sorga adalah pasti tempat yang mulia, yang tidak ada ratap tangis. Yang ada adalah kemuliaan dan kebahagiaan. Haleluya. Engkau juru selamat kami. Amin. Yesus, Engkaulah Allahku. Kau mati dan bangkit. Kau mati dan bangkit, naik ke surga mulia, dan sembahyang buat saya selamanya. Juru selamat jiwaku, Yesusku, Yesusku. Juru selamat jiwaku, Yesusku, Yesusku. Juru selamat jiwaku, Yesus juru selamatku. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Kami menyebut nama-Mu, Yesus. Yesus, Kekasih jiwa kami. Yesus, Yesus, juru selamat jiwaku, Yesus juru selamatku.
Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus, Juru Selamat atas kehidupan kami ya Tuhan. Setiap karya Allah yang Engkau nyatakan atas kehidupan kami, semuanya itu berdampak sungguh atas hidup kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Yesus lahir ke dalam dunia ini. Kami sungguh bersyukur Yesus mati ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Yesus bangkit. Kami sungguh bersyukur Yesus naik ke sorga. Dan kami percaya Tuhan, Yesus akan datang menjemput kami ya Tuhan. Kami sungguh bersuka cita di dalam Engkau karena ada kepastian rumah Bapa, sorga yang mulia Engkau siapkan bagi kami. Dan kami sungguh rindu untuk bisa menikmati sorga yang mulia itu ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus menyiapkan diri, menyiapkan hidup kami ya Tuhan untuk menikmati sorga yang mulia itu. Kami harus memperhatikan hidup kami ya Tuhan. Kami harus bersungguh-sungguh percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kami harus menambah segala sesuatu, segala pengetahuan kami ya Tuhan, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami dengan senang hati memberikan pertolongan bantuan kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Kami mampu bertahan menghadapi segala pencobaan dan ujian ya Tuhan Yesus. Untuk bisa ke semuanya itu ya Tuhan, kami tidak mampu dengan kekuatan kami ya Tuhan. Kami mampu jika Roh Allah ada dalam kehidupan kami. Dan janji firman Tuhan bahwa Roh Kudus diutus bagi kami ya Tuhan. Roh Kudus diam dalam hidup kami, tinggal dalam hidup kami, memberikan kekuatan dan kemampuan, memberikan penghiburan, mengajari, mengingatkan kami ya Tuhan. Dan begitu banyak hal, faedah Roh Kudus hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Allah sudah karuniakan dalam hidup kami. Kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang hadapi hari-hari ini, Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Beri mereka kekuatan ketika mereka diperhadapkan hal-hal yang memberatkan hidup mereka ya Tuhan. Beri mereka hikmat akal budi ketika mereka diperhadapkan dengan permasalahan hidup. Beri mereka kesembuhan ketika mereka dalam keadaan sakit ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil, dan semuanya itu bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami berdoa kepadamu untuk pelayanan di GPDIK Kraso ya Tuhan. Dari Bapak Gembala, Bapak Ibu Wakil Gembala kami, seluruh hamba-hamba Tuhan majelis, sampai seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami percaya semua kami diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan Yesus untuk kegiatan hari-hari yang akan datang ya Tuhan, di mana kami akan mengadakan doa 10 hari ya Tuhan. Biarlah Allah lah yang memakai setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani ya Tuhan. Biarlah kehadiran Roh Kudus benar-benar menjamah kehidupan setiap hamba-hamba Tuhan dan setiap jemaat Tuhan yang datang beribadah kepada Tuhan dalam ibadah 10 hari. Mereka dapat menikmati kepenuhan kuasa Roh. Mereka bisa hidup oleh Roh, hidup di bawah pimpinan Roh, dan mereka dapat melihat hal-hal yang indah yang selalu Allah nyatakan untuk meneguhkan iman percaya mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hal yang baik yang Allah sudah karuniakan atas kehidupan kami. Dan akhirnya saudara-saudaraku dimanapun berada, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Kita terima berkat ini dan kita akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.